Uci. Halo kesayangan Teh Uci, Assalamualaikum. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, Teh Uci mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Bagi kalian yang baru klik video ini dan belum subscribe channel ini, tolong tonton videonya sampai selesai ya. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi subscriber Teh Uci. Kalau kalian belum tertarik, boleh ya sekiranya kalian kasih saran dan masukan di kolom komentar bawah. Terima kasih. Dan karena hari ini adalah hari Minggu, Teh Uci bakalan kasih kalian asupan cerita yang menarik. Sebuah kasus kehilangan anak berusia 10 tahun di Korea Selatan yang baru saja terjadi di tahun ini. Kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu setelah video ini dibuat. Sebelum ceritanya basi dan mumpung masih anget-angetnya nih, kita langsung dengerin aja yuk. Berdasarkan akun Twitter yang bernama Aprisol Diana, Cho Yuna yang berusia 10 tahun, dari usianya kita bisa menebak ya, kalau anak ini masih menjadi siswa di sekolah dasar. Pada tanggal 19 Mei tahun 2022, Yuna mengajukan izin ke sekolahnya untuk mengikuti Experiential Learning Program di Pulau Jeju. Experiential Learning Program adalah sebuah metode pembelajaran yang fokus dan berpusat pada pengalaman. Jadi, siswa itu turun langsung belajar di lapangan untuk mendapatkan pengalaman. Ya, mirip-mirip kerja praktek atau KKN kalau di Indonesia. Tapi bukan di desa penari ya. Kalau di desa penari bukannya belajar malah ketemu Badara Ruhi. Serem. Dan program tersebut berlangsung kurang dari 1 bulan. Pihak sekolah langsung menyetujui izin yang diajukan Yuna, karena memang program tersebut diperbolehkan oleh sistem pendidikan Korea Selatan dan tidak mempengaruhi absensi siswa. Ya, selagi orang tua kalian mampu sih, boleh-boleh aja, karena biayanya ditanggung oleh orang tua siswa masing-masing. Yuna seharusnya kembali ke sekolah pada tanggal 16 Juni tahun 2022. Namun pada hari itu, Yuna tidak datang ke sekolah. Pihak sekolah berinisiatif menghubungi orang tua Yuna, namun tampaknya ponsel kedua orang tua Yuna tidak aktif. Hingga pada tanggal 22 Juni tahun 2022, pihak sekolah mendatangi tempat tinggal Yuna. Pihak sekolah tidak menemukan Yuna dan orang tuanya di sana. Kotak surat milik keluarga Yuna pun sudah penuh, belum ada yang menyentuh. Merasa curiga, akhirnya pihak sekolah melaporkan hal tersebut ke Departemen Kepolisian. Berdasarkan informasi dari pihak sekolah, polisi memulai investigasi. Dan polisi menemukan fakta bahwa Yuna dan keluarganya tidak pernah pergi ke Jeju, apalagi mengikuti Experiential Learning Program di sana. Karena kan, kalau seseorang melakukan perjalanan antar pulau, pasti kan tercatat tuh di Dinas Perhubungan. Apalagi Yuna melakukan Experiential Learning Program, seharusnya ada data Yuna di sana. Tapi polisi tidak menemukan data apa-apa di sana. Diperluaslah investigasi polisi. Polisi mencari jejak keluarga Yuna melalui CCTV jalan. Pada tanggal 23 Mei tahun 2022, mobil sedan yang dikendarai ayah Yuna terlihat di CCTV sedang melakukan perjalanan ke Kabupaten Wando, Provinsi Jeolla Selatan. Pada tanggal 24 Mei tahun 2022, artinya keesokan harinya, keluarga Yuna menginap di sebuah guest house di Wando. Menurut kesaksian pemilik guest house, selama tinggal di guest house, keluarga Yuna hanya beraktivitas di dalam kamar. Hanya tampak ibu Yuna yang keluar untuk membeli makanan. Jadi, Yuna dan ayahnya hanya berdiam diri di kamar. Padahal, guest house itu memiliki fasilitas kolam renang. Tapi, Yuna sama sekali nggak pernah pergi berenang. Anak umur 10 tahun loh. Masa betah berdiam diri di dalam ruangan? Apalagi ini guest house ya, bukan hotel yang punya kamar tipe suite yang pastinya lebih luas. Apa nggak ngep ya di dalam kamar guest house? Yuna dan keluarganya menginap di guest house tersebut selama 6 hari. Pada tanggal 30 Mei tahun 2022, pada jam 11 malam, keluarga Yuna check out dari guest house tersebut. CCTV merekam aktivitas ibu Yuna yang keluar membawakan koper dan kresek sampah. Dan tak lama, keluarga tersebut keluar dari guest house bersama-sama. Ibu Yuna tampak sedang menggendong Yuna yang sedang tertidur di pundaknya. Sementara, ayahnya membantu dari belakang. CCTV di parkiran guest house juga merekam aktivitas keluarga tersebut saat hendak masuk ke dalam mobil. Setelah itu, polisi sempat kehilangan jejak. CCTV di sekitar guest house tidak ada yang merekam kemana keluarga itu pergi. Polisi kemudian men-tracking sinyal ponsel milik kedua orang tua Yuna. Sinyal ponsel milik ibunya terakhir berada di sekitar guest house pada jam 1 dini hari di tanggal 31 Mei tahun 2022. Dan sinyal ponsel ayah Yuna terakhir berada di Pelabuhan Songgok pada jam 4 pagi di hari yang sama. Setelah menemukan sinyal terakhir ayah Yuna, polisi langsung meminta bantuan tim otoritas dari pelabuhan. Mereka bersama-sama mencari jejak keberadaan keluarga Yuna di Pelabuhan Songgok. Awalnya mereka menemukan sebuah grill milik mobil sedan di bawah air. Selang 2 jam, akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah mobil sedan di kedalaman 10 meter di bawah air dan jaraknya sekitar 100 meter dari Pelabuhan Songgok.
Bangkok. Karena berada di bawah air, polisi tidak bisa langsung mengevakuasi mobil sedan tersebut. Polisi baru bisa mengevakuasi keesokan harinya menggunakan tongkang dan kren. Pada saat itu, kondisi mobil sudah lumayan ringsek. Kaca mobil depan pecah dan pintu terkunci dari dalam. Dalam mobil tersebut ditemukan 3 jasad, yang setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari, polisi membenarkan bahwa jasad tersebut adalah Yuna dan kedua orang tuanya. Ternyata mereka berada di dalam laut selama berminggu-minggu. Apakah ini sebuah kecelakaan atau memang sesuatu yang sudah mereka rencanakan? Gak ada yang tahu. Hingga berita tentang keluarga Yuna ini diliput media, beberapa orang yang mengenal keluarga Yuna memberikan informasi terkait keluarga tersebut. Diketahui ayah Yuna sedang mengalami kesulitan finansial. Orang tua Yuna baru saja menutup bisnis keluarga mereka, dan hutang kartu kredit mereka mencapai 100 juta won atau setara 1,1 miliar rupiah. Wow, lumayan juga ya. Polisi juga menemukan riwayat pencaharian situs web yang dikunjungi ayah Yuna sebelum mereka masuk ke laut. Ayah Yuna berkali-kali mencari informasi tentang mata uang kripto bernama Luna. Diduga mereka telah mengalami kerugian besar setelah berinvestasi uang kripto. Seperti yang kita ketahui, memang saat ini mata uang kripto memang sedang lesu. Selain itu, juga polisi menemukan riwayat pencaharian, cara mengakhiri hidup, dan obat tidur. Waduh, jadi apakah benar Yuna diberi obat tidur? Makanya terlihat tertidur saat keluar dari guest house. Yang artinya pastinya Yuna nggak tahu rencana orang tuanya. Kalau emang benar, kasihan gak sih Yuna? Suka nggak habis pikir sama orang yang mengorbankan orang yang disayangnya hanya karena kesalahan yang dia buat. Tapi kasus ini kan masih dalam penyelidikan polisi, jadi kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada updatean terbaru atau fakta-fakta baru tentang kasus ini, Teuci buat lagi ya video lanjutannya. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya cerita dari kasus Cho Yuna. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Bye-bye!